Bismillah. Di video ini aku bakal ngerjain soal praktikum lagi. Jadi di sekolah tuh ada soal praktikum dan kayaknya pada banyak yang minta aku bikin videonya. Ini dia soalnya. Ada 1, 2, 3. Intinya tuh dia cuma nyuruh bikin kelas-kelas dari diagram di sini. Jadi langsung kita mulai aja, buka NetBeans. Tunggu sebentar. Oke, ini NetBeans-nya udah kebuka dan kita bakal langsung aja buat new project. Java ANT, Java Application, next. Sebenarnya ada aturan nama projectnya sesuai sama tugasnya, tapi di sini aku bakal ngasih sembarang aja ya. Ini bukan yang harusnya dituliskan, tapi aku bakal tulis kayak gini aja. Kasih main. Oke, sudah terbuat. Kita bersihin dulu. Kita cek dulu apakah sudah bisa dipakai atau enggak ini. So, kita run. Oke, sudah bisa berjalan programnya. Kita balik ke soalnya. Nah, di sini kita mulai dari nomor 1 dulu. Tuliskan kode dari kelas diagram berikut dan buat test class-nya. Test class artinya main class. Itu yang ini, satu aja. Nah, terus perintah di soalnya itu sebenarnya kita harus tuliskan nomor 1 ini di satu package tertentu, 2 ini di package lainnya, nomor 3 di package yang lain, 4 di package yang lain. Jadi kita bikin package baru dulu. Dari sini kita klik kanan, new Java package. Kasih nama nomor 1. Nah, aku mau ngasih lihat sebentar sedikit. Nah, di sini kelihatannya kayak tugas praktikum sama tugas praktikum nomor 1 ini kayak di satu di satu folder gitu ya. Padahal enggak ya. Kalau kita pergi ke file, ini tugas praktikum 4, source, tugas praktikum 4. Nah, lihat. Main Java-nya ada di tugas praktikum 4, nomor 1-nya ada di folder sendiri ya. Jadi ini nomor 1 ada di dalam tugas praktikum 4. Tapi kalau di project sini nggak kelihatan ya. Pokoknya ada package ini, ada package ini. Ya, sekarang langsung kita buat aja. Di sini ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Aku bakal bikin aja dulu kelasnya, isinya belakangan. Pertama kita bikin aja dulu. Dan di sini animal, ini abstrak, sisanya kelas biasa. Pertama kita bikin animal, Java class, animal, dan karena dia adalah abstrak, maka kita kasih di sini public abstract class. Udah selesai. Lanjut, ada cat, dog, sama big dog. New Java class, cat, bersihkan. Lanjut, dog. Lanjut, big dog, bersihkan. Sekarang kita mulai pengerjaannya dari animal dulu. Animal itu punya private, lihat min di sini private, ingat private name dan dia adalah string. Kita tulis private string name. Terus dia punya constructor. Kita langsung alt insert constructor, langsung pilih dan generate. Terus kita punya grids dan dia adalah void abstract. Jadi kita punya abstract void grids. Oke, di sini aku bakal jelasin sedikit. Abstract di sini artinya kelas animal ini dia bukan kelas yang kita buat sebagai objek. Jadi kita tahu kalau kelas itu template kan. Kelas itu kayak blueprint. Jadi dia punya ada atribut, dia punya function, dia template. Nanti di main kita buat objeknya gitu kan. Nah, abstract class ini artinya kelas yang dia tuh nggak bisa dibuat objek. Dia cuma template aja. Template untuk kita extend. Jadi fungsinya abstract class di sini bukan untuk dibuat objek, tapi untuk kita extend. Jadi nanti akan ada kelas-kelas lain yang kita extend ke animal ini. Supaya kelas tersebut mewarisi ininya, mewarisi constructor awalnya, mewarisi functionnya. Kalau mau ditambah yang lain-lain, atributnya, mau ditambah constructor yang lain, mau ditambah function yang lain, boleh. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus di sini ada abstract void grids. Ini adalah fungsi abstrak. Konsepnya sama kayak tadi, dia juga template aja. Karena dia template, jadi dia nggak punya isi ya. Dia langsung selesai gini aja. Kalau function biasa kan ada kayak gini ya. Nah, kalau ada body kayak gini ya, ada badan fungsinya, dia bakal error. Karena abstract method
nggak boleh ada bodinya. Dia cuma ngasih tahu, oh ada fungsi namanya grids. Isinya apa? Isinya tergantung sama kelas yang extend ke sini. Jadi pokoknya template aja gitu, dia cuma template aja. Ada fungsi grid, udah gitu aja. Isinya apa? Terserah, pokoknya ada yang namanya fungsi grids. Oh aku lupa, di sini tuh plus ya. Jadi harusnya public, ada publicnya sini. Public abstract void grids. Oke, kelas animal sudah jadi. Ya, kita lanjut ke cat ya. Cat ini extend, ingat ini simbol untuk extend ke animal. Artinya cat di sini kita extend ke animal. Lihat di sini ada error langsung karena ada fungsi abstraknya ya. Jadi aturannya kalau kita extend ke kelas yang abstrak, segala fungsi yang abstrak kayak gini harus kita override namanya. Kita klik sini langsung implements. Nah, sini override. Jadi kita perbarui. Yang tadinya nggak ada isinya kan, sekarang harus ada isinya. Kita misalkan shout dulu ya, shout hello. Di sini masih ada error. Constructor sekarang. Kita klik add constructor. Nah, lihat sini super name. Ini artinya dia menjalankan constructor yang ada di animal. Artinya this.name nanti bakal diisi sama name yang masuk ke dalam sini. Dia menjalankan constructor punya parent kelasnya yaitu animal. Sekarang kita lihat di sini, dia punya constructor, oke, udah constructor. Ada grid dan di sini dia akan print meow. Oke, ini bukan hello tapi ini meow. Sekarang kita langsung cobain. Di sini kita buat cat c sama dengan new cat oyen ya. Jadi di sini oyen itu namanya ya. Di sini masuk ke name masuk ke super name artinya masuk di sini, this.name sama dengan name. Artinya kita punya cat yang namanya oyen sekarang ya. Coba kita c.grid sekarang. Oke, meow. Oh bentar loh. Oh, ini salah, kenapa ya? Harusnya bukan ini. Catnya itu nggak merujuk ke sini dia. Meow di sini bukan dari yang di sini. Ini datang dari yang ini malah. Lihat, sepertinya aku harus import ya. Sepertinya harus import dulu. Tapi aku nggak tahu kenapa di sini nggak muncul errornya. Sekarang kita import aja dulu. Import, kita pencet aja Ctrl spasi, klik yang tugas praktikum, dot nomor 1, dot cat. Oke, sekarang kita coba ya. Harusnya ini udah nyambung ke cat yang di sini. Kita run. Oke. Oh, tadi aku ganti sama apa? Sekarang udah nyambung ya. Aku nggak tahu tadi kenapa nggak ada tulisan errornya. Kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa kasih tahu. Tapi yang jelas harus ada importnya ini supaya kita tahu cat yang dipakai adalah cat yang di sini. Yang tugas praktikum nomor 1. Di sini tadi harusnya meow. Coba kita run. Oke, udah selesai. Oke, sekarang kita lanjut yang doc sekarang ya. Doc kita extend ke animal. Muncul error, langsung kita klik implement, langsung kita klik lagi add constructor. Di sini dia punya ada grids lagi, satu lagi gridsnya. Yang grids biasa langsung kita tulis shout wolf. Kita buat di sini si anjingnya doc d1. Sekarang d1 dot grid. Oh, lihat di sini, d1 titik ada grids doc. Dia kayak udah ngebaca, aku nggak tahu ini kenapa, tapi dia udah ngebaca ada grids yang lain. Padahal di sini nggak ada grids yang lain. Ini artinya sama kasusnya kayak cat yang tadi, kita import dulu. Dot doc. Sekarang kalau kita tulis titik, dia cuma ada ngebaca grids aja ya. Kita run, oke, woof muncul. Sekarang kita tambahkan fungsi berikutnya public grids juga, tapi dia menerima parameter another doc. Tipenya void. Isinya woof gitu ya. Langsung kita tulis. Oke, pertama kalau kita tulis kayak gini aja dia bakal error. Kenapa error? Karena grids itu udah ada ya. Grids udah ada. Nah, tapi kalau kita tambah di sini doc another, errornya hilang. Ini namanya overload. Overload itu kita bikin fungsi yang namanya sama. Harusnya ini menyalahi aturan ya.
fungsi itu nggak boleh namanya sama, ada dua fungsi yang namanya sama tuh nggak boleh. Cuman dua fungsi ini bakal beda karena yang satu nggak pakai parameter, yang satu parameternya doc. Ini namanya overload. Dan ini nggak akan menghasilkan error. Programnya bakal tahu kita make grid yang mana asalkan ada parameternya. Langsung kita shoot. Sekarang woof-nya itu agak panjang ya. Woof-nya tuh O4, O-nya. Oke, nggak masalah. Di sini kita buat doc yang lain ya. Oke, doc D2 sama dengan new doc CAS. Oke. D2 titik. Sekarang kita grid another doc. Kita panggil D1. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, masuk yang fungsi yang tadi ya. Yang di sini. Sebagai bukti kalau ini nyambung, kita tambah kayak gini aja, nggak masalah. Kita run. Oke, nyambung ya. Lihat di sini fungsinya sama-sama grid. Tapi yang satu kosong, maka dia udah tahu kalau yang dipakai tuh grids yang di atas. Yang satu lagi menerima parameter doc. Jadi dia bakal tahu kalau kita make grids yang di bawah sini. Ini namanya overload. Oke, yang ini udah selesai. Sekarang lanjut ke big doc. Big doc ini sekarang kita extend ke doc ya, bukan ke animal tapi ke doc. Extend doc kayak gini. Di sini ada error, langsung kita add constructor big doc. Dan lihat di sini meskipun dia extend ke doc, tapi karena doc itu extend ke animal, jadi otomatis big doc ini dia extend ke animal juga. Jadi apapun yang ada di animal, si big doc ini juga punya. Tapi kan di sini nggak ada yang grids-nya animal ya. Terus mana dong grids-nya si animal, grids-nya si big doc ini? Grids-nya dia ngambil dari doc yang di sini. Tuh, kan udah ada grids. Ya, udah ada grids, ada 2. Jadi big doc yang ini karena dia extend ke doc, otomatis dia udah punya 2 grids. Coba ya, langsung kita coba ya. Oke, BD1 sama dengan new big doc gede ya. Dan di sini aku yakin dia bakal ngerujuk ke big doc yang lain. Aku bakal import aja langsung. Oke, jadi kita pastikan dia pakai big doc yang di sini ya. Langsung kita coba BD1 titik. Tuh, dia punya grids yang menerima parameter kosong. Dia punya grids yang menerima parameter doc. Udah otomatis ada ya, karena dia extend ke doc. Kalau kita pilih yang doc another misalnya, kita panggil D2. Kita run, sama ya, dia manggil yang fungsi di sini ya. Oh, ini kita balikin aja deh. Nah, cuman di sini big doc itu maunya grids yang biasa atau grids yang menerima parameter doc itu bukan woof lagi tapi wow. Aku nggak tahu cara baca gimana. Wow. Nah, maka kita ganti ya, kita ganti. Meskipun sudah ada, tapi bisa kita tulis ulang. Kalau kita tulis ulang namanya jadi override. Lihat di sini public void grids. Meskipun sebenarnya udah ada, tapi kita tulis ulang di kelas yang berbeda, namanya override. Lihat di sini ada warning add override annotation. Aku udah pernah jelasin ini dan ini nggak wajib. Mau ada mau nggak ada nggak masalah. Ini cuma supaya obvious aja kalau ini adalah fungsi yang di override. So wow. Nah terus ada fungsi lagi yang menerima parameter doc ya. Kita langsung duplikat, kasih di sini another. Di sini boleh kita tambahin override juga. Ya boleh, nggak masalah. Isinya sekarang wow yang lebih panjang. Sekarang kalau kita panggil big doc grids D2, yang muncul adalah, lihat sini masih woof. Sekarang udah wow, udah kita override fungsi yang grids-nya. Jadi dia udah nggak pakai punya yang doc, dia pakai yang big doc. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang terakhir, grids another big doc. Isinya wow yang lebih panjang lagi. Simpel aja, kita tinggal tulis. Nggak usah tulis malah, kita duplikat aja sih, karena sama persis ya. Cuman di sini kita ganti big doc. Ini isinya adalah wow yang lebih panjang lagi. Dan di sini nggak perlu ada override karena fungsi yang namanya grids dan menerima parameter big doc itu nggak ada. Jadi kita nggak nge-override fungsi-fungsi yang manapun, tapi kita nge-overload fungsi grids. Overload nggak perlu pakai annotation override kayak gini. Nggak perlu ada add overload misalkan, nggak perlu. Langsung kita buat big doc yang lain. Oke, big doc BD2 sama dengan new big doc gas. Kita langsung grid BD1 dot grids another big doc ya. BD2. Langsung kita lihat hasilnya. Oke, masuk ke wow yang lebih panjang.
Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 sesuai sama perintahnya, kita buat new package. Bikinnya dari sini ya, bikin dari sini tugas praktikum 4, new package nomor 2. Oke, lanjut kita buat kelas-kelasnya. Oh, ntar dulu, kita lihat soalnya dulu. Tuliskan kode dari A, ini sama aja sih sebenarnya. Cuman dia ngasih keterangan tanda kayak gini, artinya adalah default. Jadi dia bukan public, bukan private, dibiarin aja gitu, nggak pakai apa-apa. Namanya default. Di sini kita punya 3 kelas ya, atau yang satu interface ya. Langsung kita buat aja. Ada interface movable, ada kelas movable point, ada kelas movable circle. Tanda-tandanya ini apa? Nanti aja belakangan. Langsung kita buat aja dulu. New interface movable, bersihin. New class movable point, bersihin. Terakhir movable circle. Langsung finish. Kita mulai dari yang interface movable ya. Langsung kita buat aja dulu. Ada public move up, move down, move left, sama move right. Langsung aja kita bikin. Tapi aku mau bikinnya kayak gini ya. Pertama kita duplikat dulu semuanya. Ada yang mau aku jelasin? Di sini aku kasih abstrak aja. Apa yang mau aku jelasin? Pertama, aku bakal jelasin interface dulu. Interface itu konsepnya mirip kayak abstrak. Dia tuh template. Kelas-kelas yang make ini, movable, harus punya fungsi move up, move down, move right, sama move left. Harus punya. Isinya gimana terserah nanti. Pokoknya dia harus punya fungsi-fungsi ini. Dan bedanya sama abstrak, kalau abstrak itu, abstrak class itu boleh ya. Di mana tadi? Di sini. Abstrak class itu sebenarnya masih boleh punya fungsi yang ada bodinya. Jadi kalau kita mau kasih di sini misal, ini masih valid ya, masih valid. Tapi kalau di interface itu abstrak yang bener-bener abstrak. Jadi dia udah nggak ada fungsi yang pakai body, dia cuma template aja. Atribut nggak ada, fungsi yang ada bodinya nggak ada, konstruktor pun nggak ada. Dan sama kayak abstract class, ini juga nggak bisa dibikin objek. Dia cuma bisa dipakai aja. Satu lagi yang mau aku jelasin, di sini ada public abstract, di sini nggak pakai apa-apa, sini public aja, sini abstrak aja. Jadi dalam interface itu semuanya tuh udah fix, ada abstraknya, ada publiknya. Mau ditulis kah, mau nggak ditulis kah, itu otomatis ada. Jadi keempat fungsi ini sebenarnya sama aja. Semuanya tuh sama-sama public dan sama-sama abstrak. Nggak ditulis public abstraknya nggak apa-apa, nggak ditulis abstraknya nggak masalah, nggak ditulis publiknya nggak masalah. Sama-sama kayak gini semua. Ini supaya eksplisit aja gitu, kalau ini public dan abstrak. Sekarang kita masuk ke cara pakai interface. Movable point, ini dia pakai interface. Kita tulis implements movable. Ada error, langsung kita implements all. Lihat sini ya, udah muncul ya. Nah, ini masing-masing fungsinya ini datang dari sini, diwajibkan untuk di-override semua. Sama kayak abstract class juga ya. Di sini juga wajib di-override. Sekarang ini kita biarkan aja kosong dulu. Nanti kita isi belakangan, kita lanjut ke sini dulu. Dia punya x, y, x speed sama y speed. Integer semua dan default semua. Artinya kita buat kayak gini, int x, y, x speed, y speed. Nggak pakai public, karena di sini dia minta default ya. Dia punya constructor yang menerima parameter ini semua. Jadi langsung kita buat aja. alt insert, constructor, select all, generate. Untuk yang toString, ini x, y. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa sebenarnya. Tapi kalau yang dari sepemahamanku, ini koordinat x sama y-nya masukin ini. Speednya masukin yang speednya. Jadi aku bakal tulis toStringnya kayak gini. Kita return string.format %d, %d. Untuk 2% d yang pertama ini x sama y. Untuk 2% d yang terakhir ini x speed sama y speed. Langsung masukin. Incompatible type unexpected return value. Oh ya. Return value-nya adalah string ya. Langsung kita coba. Untuk nomor 2 kita bikin movable point mp sama dengan new movable point. Masukin koordinatnya, aku mau misal 10. Kita shoot mp.
Kalau kayak gini aja, dia langsung menjalankan otomatis toString-nya ya. Jadi langsung toString. Coba kita lihat isinya. Oke. Udah sesuai ya. Movable point ini ada di koordinat 10,15. Kecepatannya 5,8. Nah, terus kita isi move up, down, left, sama right-nya. Ini nggak ada ketentuannya. Jadi, aku nggak tahu sebenarnya maksudnya dia mau yang gimana. Tapi kalau interpretasiku, dia punya koordinat X sama Y. Terus, X speed sama Y speed ini digunakan pas move up, down, left, sama right. Jadi, kalau move up, dia akan gerak ke atas sejauh Y speed. Kalau move down ke bawah sejauh Y speed. Kalau left ke kiri sejauh X speed. Right ke kanan sejauh X speed. Interpretasiku ya, aku nggak tahu juga yang benarnya gimana. Artinya kita tulis untuk up kita tulis Y tambah sama dengan Y speed. Oke, ini langsung duplikat aja nggak masalah. Pindahin ke sini. Untuk yang move down dikurang sama dengan. Kita duplikat lagi. Untuk yang move right itu artinya X ditambah sama X speed. Duplikat lagi, taruh bawah. Sekarang X dikurang sama dengan X speed. Kita coba main-main dikit. Kita tahu MP-nya di sini, coba kita mp.move down coba ya. Kita sort MP-nya. Oke, jalan ya. Awalnya 10,15. Karena dia down artinya turun sejauh 8 ya. Jadi 7 sekarang koordinatnya. Kalau kita gerakin ke kanan, artinya dia gerak ke kanan sejauh X speed-nya 5 ya. Oke, kita lanjut ke movable circle. Di sini ada compose. Compose di sini maksudnya ini. Jadi ada atribut center yang dia adalah movable point. Nah, ini jadi compose. Sebenarnya ini agak aneh sih karena compose itu simbolnya ini terisi penuh warna hitam. Kalau compose. Untuk yang ini simbol untuk agregat harusnya. Tapi meskipun begitu, secara konsep ini emang composition. Karena di konstruktornya ada X, Y, X speed, Y speed. Ini kan format konstruktor untuk movable point. Artinya nanti di konstruktornya kita bikin objek movable point. Artinya movable point ini dibuat di dalam kelas movable circle. Bukan di luar, terus dimasukin ke parameter, bukan. Kalau movable circle-nya kita hapus, movable point di dalamnya ikut kehapus. Itu adalah composition namanya. Agregat itu movable point-nya dibuat di luar. Jadi kalau movable circle-nya dihapus, ya nggak masalah. Movable point-nya masih ada. Ini composition. Harusnya ini simbolnya warna hitam. Oke, langsung kita buat aja. Dia implements movable. Implements movable. Langsung kita override semuanya. Oh ya, dan aku lupa ngasih tahu. Satu lagi perbedaannya implements atau penggunaan interface dengan abstract class ya. Kalau implements itu kita bisa implements lebih dari satu interface. Kalau extend kita cuma bisa extend ke satu parent class. Implements bisa lebih dari satu. Kalau extend cuma boleh satu aja. Di sini konstruktornya bukan yang ini ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa auto generate karena dia nggak mengikuti format yang konvensional. Pertama kita buat dulu private radius dan movable point ya, center. Konstruktornya kita tulis public. Cara buat konstruktor manual, ikutin nama kelasnya. Movable circle. Ada parameternya buat bodinya. Ini konstruktor kosong. Kita mau konstruktor yang isinya X, Y, X speed, Y speed, sama radius. Nah, karena sama kayak ini, aku bakal copy paste aja. Ini copy, paste ke sini, tambahin int radius. Di dalamnya kita buat objek dari movable point-nya. Jadi center atau this.center sama aja. Sama dengan new movable point. X-nya udah, Y-nya udah, X speed, Y speed, semicolon. Terus this.radius sama dengan radius. Di sini nggak pakai this nggak masalah karena nggak ada local variable namanya center. Jadi otomatis dia nge-refer ke center yang di atas.
Mau tambah this juga boleh ya. Nggak pakai juga nggak masalah. Untuk move up move down-nya sebenarnya sama, tapi yang kita gerakin adalah centernya sekarang. Jadi isinya kira-kira kita tulis kayak gini, center dot move up. Selesai. Kita duplikat, taruh bawah. Untuk yang down, centernya kita move down. Untuk yang right, bisa kita tebak langsung right ya. Untuk yang left, center dot move left. Ini udah jadi, kita cobain sekarang. Mana main kelasku. Sekarang kita buat movable circle ya, dengan radius 3. Oke, udah semua. Oh, toString-nya belum ya. toString-nya belum. toString-nya itu sama kayak movable point, toString, tapi ditambahin radius. Jadi bisa kita tulis kayak gini langsung toString-nya. Di sini kita tulis public string toString, kita return center ya, center. Kita return centernya. Otomatis dia manggil toString centernya ya. Nggak usah kita tulis toString, udah otomatis manggil toString-nya. Ditambah koma radiusnya. Koma radius sama dengan masukin radiusnya. Oke, kita cobain sekarang. Shout MC. Kita run. Oke. Udah sesuai sama yang kita harapkan ya. Oh, ntar aku cek dulu di atas. Oke, udah ke import. Aman. Sekarang kita coba move up ya. Coba kita move up. Move up. Kita shout MC lagi. Oke, kalau dia move up awalnya 20,15, move up jadi 20,22. Ya kurang lebih sama poin lah. Cuman dia sekarang punya radius ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Oh, nomor 3 ini dia movable-nya masih sama, movable point-nya masih sama, cuman sekarang dia movable rectangle yang punya top left sama bottom right. Kita buat untuk nomor 3 ya. Tulis nomor 3. Isinya cuma satu sih, yaitu movable rectangle. Bersihin. Langsung kita implement movable. Langsung kita klik. Oh, add import, belum diimport ya. Kita import dulu. Karena dia beda package ya. Beda package movable tuh ada di sini, beda package. Terus kita abstraknya kita override semua. Nah, dia punya atributnya ada 2. Ada top left sama bottom right yang dua-duanya adalah movable point. Error, langsung kita import. Biar nggak error, langsung kasih koma bottom right. Untuk konstruktornya dia punya x1 y1, x2 y2, x speed y speed. Terus kita buat objek top left sama bottom right-nya ya dalam konstruktor. Kita buat kayak gini. Public, samain nama kelasnya, movable rectangle, isi parameternya ini x speed y speed. Kita bikin objeknya top left sama dengan new x1 y1 x speed y speed. Kita duplikat aja langsung bottom right. Terus ini x2 y2 x speed y speednya sama ya. Ya iyalah sama, soalnya kan nanti kalau persegi panjang bergerak itu kan harus kiri atas bawah kanannya harus sama-sama geraknya, kecepatannya harus sama. Terus di sini ada toString, nggak ada spesifikasinya toStringnya gimana, jadi suka-suka kita aja sih kayaknya. Aku mau toStringnya itu top left tambah koma spasi, terus kita tambahin sama bottom right. Dah gini aja kayaknya ya. Coba kita bikin dulu main. Mungkin ini aku hapus aja dulu ya, kutup aja dulu biar enak ngerjainnya. Kita buat movable, langsung kita import. Oke, mr sama dengan new movable rectangle. Aku mau koordinat kiri atasnya itu misalnya 7,8, kanan bawahnya 18,5.
3 misal ya. Terus speednya tuh 5 sama 8, sembarang aja ini mah. Terus kita saut dulu bagaimana hasilnya. Tugas praktikum rectangle. Oh bentar lu. Oh karena ini namanya string. Aduh, typo ya. String. Oke, kita ulang. Oke, udah sesuai ya. Ini koordinat kiri atasnya, ini koordinat kanan bawahnya. Coba kita mainin move up down-nya. Kalau move up artinya kiri atasnya naik, kanan bawahnya naik juga kan? Langsung aja top left dot move up, terus bottom right dot move up gitu ya. Terus ini kayaknya aku duplikat aja. Top left-nya move down, bottom right-nya juga move down. Ini kita duplikat lagi, taruh bawah, move right, left. Oke, kita coba sekarang. Misalnya aku mau dia move up ya, move up, terus mr dot move left sekalian. Jadi dia gerak ke atas terus ke kiri. Kita saut. Awalnya kiri atasnya ada di 7,8. Setelah move up dan left dia jadi 2,16. Sesuai ya. Jadi 18 jadi tinggal 13. Dari 3 jadi 11. Oke, kayaknya segitu aja. Untuk yang nomor 3, nomor 4 sekarang kita punya dua interface sekarang. Ada geometric object sama resizable. Ada dua kelas, circle sama resizable circle. Langsung kita bikin new package ya. New package. Kita punya dua interface. Yang pertama itu apa tadi? Geometric object. Geometric object. Terus kita punya interface resizable. Langsung bersihkan. Terus kita punya circle dan resizable circle. Kelas biasa ya. Resizable circle. Langsung bersihkan. Ini juga dibersihkan ya. Tadi lupa dibersihkan. Oke, kita mulai dari interface-nya dulu ya. Karena gampang nih. Kita tinggal bikin get perimeter sama get area. Oh, dia nyari keliling sama luas. Dan sekali lagi, ini nggak usah kita tulis public. Kita tulis langsung dari double-nya aja. Karena udah otomatis ya. Double get perimeter, get area. Udah, gini selesai. Terus langsung ke yang resizable-nya aja. Nggak masalah. Resize %int. Resize parameternya adalah int persen. Kita lanjut ke circle sekarang. Sekarang circle ini dia extend ke geometric object. Oh bukan. Ini implements ya, implements. Bukan extend, implements karena dia pakai interface. Langsung imp, kontrol spasi, masukkan geometric object. Langsung kita klik implements all. Oke. Circle dia punya pagar radius. Pagar di sini adalah protected sekarang. Dia bukan public, bukan private, bukan default, dia sekarang protected. Aku bakal jelasin nanti lebih lanjut apa itu protected. Pokoknya ini namanya protected aja dulu. Protected double radius, terus udah ya. Kita bikin konstruktornya dulu. Radius generate. Terus toString-nya. toString-nya kita buat dia circle radius. Oke, kira-kira kayak gini. toString-nya circle radius sama dengan radius. Coba kita bikin dulu. Dan ini mungkin gua tutup ya, karena udah selesai ya. Circle C1. Oke, kita masukkan radiusnya aja ya, 5. Nah, di sini kita import. Langsung kita import. Coba kita sort. Oke, udah sesuai ya, udah sesuai. Circle 5, radiusnya 5. Coba ini aku ganti jadi 7 ya, biar kayak lingkaran gitu. Aman. Dia punya get perimeter sama get area. Artinya ini kita tinggal return 22/7 kali radius kali 2. Cuman ya. Di sini 22 ini akan kebaca sebagai integer. 7 kebaca sebagai integer. Maka 22/7 ini hasilnya 3. Karena dia integer. Dikaliin sama radius baru jadi double. Maka kalau tadi 7 ya, maka dia nanti berubah jadi 3 kali 7, 21. 21 kali 2, 42. Nah, ini jawaban yang salah ya. Coba kita lihat. Sort C1 dot get perimeter.
Tuh lihat 42 ini salah ya. 42 ini salah. Ini salah karena ini integer. Maka kita casting. Bisa dua caranya. Bisa kita casting, bisa kita balik urutannya. Kalau kita casting, kita tulis di sini double. Untuk menandakan bahwa dua-dua ini sekarang double. Maka 22 bagi 7 itu hasilnya bukan 3 sekarang 3,14. Lihat ini 42. Coba kita run. Tuh 44 sekarang ya. Udah pas ya. Nah, cara kedua, kalau nggak mau pakai casting ginian, simple, kita balik aja urutannya. Radiusnya depan. Coba kita run. Tuh, sama masih ya. Untuk get area, ini kita return P 22/7 atau aku balik ya biar gampang. Nggak usah casting-castingan. Radius kali 22 bagi 7. Biar kuadrat. Coba kita sort sekarang. Get area. Hasilnya adalah, aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kayaknya benar. Sekarang udah selesai, kita lanjut ke resizable circle yang terakhir. Oke, terakhir resizable circle ini dia nggak punya atribut, dia extend ke circle dan dia implements resizable. Oke, kita extend dulu. Extend circle artinya apapun yang ada dalam circle ya ini semua akan diwariskan ke resizable atau bisa kita bilang kayak di copy gitulah istilahnya. Terus kita implement juga resizable. Ini kita klik implement all method. Oke. Resize ya, resize. Terus kita punya constructor double dan toString. Isinya kayak circle cuma ditambah kayak gini depannya. Aku buat constructor dulu. Oh, ntar ini masih ada error. Oh, langsung ya. Oke. Terus kita buat toString-nya. Terus kita return resizable circle. Terus kita tambah sama toString yang ini ya. Sebenarnya kita akan panggil toString yang di sini. Jadi kita bisa tulis kayak gini. Super dot toString. Untuk manggil toString kelas parentnya. Parentnya circle. Kita panggil super dot toString. Artinya kita panggil toString yang di sini. Ya tuh. Biar gampang. Terus kita tutup. Kita coba bikin dulu. Aku mau 14 sekarang. Kita sort RC-nya. Oke, udah sesuai sama harapan ya. Dia punya resize. Oh bentar, kita coba dulu get perimeter sama get areanya. Karena dia udah punya juga ya. Get perimeter misalnya. Ya aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi kayaknya bener ya. Get area, coba kita get area. Ya kayaknya bener ya, kayaknya bener. Sekarang kita implement resize-nya, kita ganti ini fungsinya jadi this dot radius kita kali sama persennya, terus dibagi sama 100. This dot radius dikali sama dengan. Nah di sini aku mau jelasin protected ya sekarang. Protected. Di sini ada protected double. Nah di sini kita bisa akses this dot radius. Padahal nggak ada nih di sini this dot radius. Dan di sini radiusnya tuh di kelas lain ya, di kelas lain. Meskipun parent tapi di kelas lain. Andai kata kita ganti ini jadi private. Lihat sini private. Sekarang di sini error. Kenapa? Karena radius itu private. Nggak bisa diakses selain dari kelas radius. Tapi beda kalau kita protected. Protected itu meskipun dia protected itu dia bisa diakses dari kelas yang turunannya. Misalnya kita tulis di sini sort rc dot radius ya. Di sini nggak bisa. Ya, karena protected. Dari kelas yang lain radiusnya nggak bisa diakses. Tapi dari kelas turunan bisa diakses. Nah, kira-kira itu penjelasan tentang radius ya.
Oh, protected. Penjelasan tentang protected. Kira-kira gitu. Sekarang coba kita panggil RC-nya aja. Sebelumnya kita RC dot resize. Aku sekarang mau bikin radiusnya jadi 50% ya. Tadi awalnya 14, kalau dia di 50% sekarang 0. Oke, ada yang salah di sini artinya. Distillate radius dikali persen. Artinya persennya kan 50 tadi. Dikali 50 dibagi 100. Kenapa ini jadi 0? Oh, kayaknya ya. Kayaknya kalau bentuknya kayak gini, persen per 100-nya ini dikaliin duluan ya. Karena integer, jadi 50 bagi 100 itu bukan 0,5, dia integer. 50 bagi 100 itu 0. Caranya bisa kita casting kayak tadi juga, kita casting jadi double. Oke, sekarang harusnya udah bener. Coba kita run. Tuh, sekarang udah bener ya. Atau kalau nggak mau casting kayak gini, kita bisa tulis manual. Sama dengan this dot radius dikali persen bagi 100. Nah, kalau kayak gini, persen nanti bakal berubah jadi double ya. Di sini juga udah bener. Oh, kalau di sini dia ngasih 100,0 ya, supaya 100,0 jadi double. Ya, boleh lah. Oke, segitu aja dulu video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya, oke?